Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Khawas sekalian para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu rekan-rekan yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita dari sebuah tema yang membahas buku Misteri Bulan Asyura Antara Mitos dan Fakta karya Ustadz Syahrul Fatwa dan Ustadz Yusuf Abu Ubaidah hafizahumullah. Dan kita sampai pada halaman ke-36 masih seputar puasa Asyura ya. Bagaimana cara berpuasa Asyura? Silakan dibaca, akhi. Bagaimana cara berpuasa Asyura? Puasa Asyura ada 3 tingkatan yang bisa dikerjakan. Pertama, berpuasa sebelum dan sesudahnya, yaitu tanggal 9, 10, 11 Muharram. Dan inilah yang paling sempurna. Kedua, berpuasa pada tanggal 9 dan 10. Dan inilah yang paling banyak ditunjukkan dalam hadis. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan, selisihilah kaum Yahudi berpuasa pada hari ke-9 dan ke-10 Muharram. Lalu bisa 9, 10 atau 10, 11. Karena di situ ya seorang selain dia memperbanyak puasa di bulan Asyura, juga dia dapat menyelisihi orang-orang Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasara. Ya, karena mereka hanya berpuasa pada tanggal ke-10 saja. Ini beliau tambahkan, adapun yang berpuasa tanggal 9 saja tidak ada asalnya, Tasu'a ya. Karena yang inti itu adalah tanggal ke-10-nya yang disebut sebagai Asyura. Ya, silakan. Faedah, sebagian kalangan mempermasalahkan sifat dan cara pertama, yaitu berpuasa 3 hari 9, 10, 11 Muharram dengan alasan bahwa hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang hal itu tidak sahih, yaitu hadis sumu yauma asyura'a wa khalifu fihi al-yahud sumu qablahu yauman aw ba'dahu yauman. Puasalah pada hari Asyura dan berbedalah dengan orang Yahudi. Berpuasalah kalian sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Kami katakan benar bahwa hadis ini lemah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Namun demikian bukan berarti pengamalannya salah, bahkan tetap dibenarkan oleh para ulama karena alasan lainnya. Baik. Jadi kalau orang berpuasa 9, 10, 11 berdasar pada hadis ini, ya ini kurang tepat ya. Tapi ada alasan-alasan yang lainnya yang seseorang boleh berpuasa 3 hari tersebut. Lalu apa alasannya? Ya, silakan baca. Adapun alasan para ulama adalah sebagai berikut. Pertama, sebagai kehati-hatian karena bulan Zulhijjah bisa 29 atau 30 hari. Apabila tidak diketahui penetapan awal bulan dengan tepat, maka berpuasa pada tanggal 11-nya akan dapat memastikan bahwa seorang mendapati puasa Tasu'a tanggal 9 dan puasa Asyura tanggal 10. Kedua, dia akan mendapat pahala puasa 3 hari dalam sebulan, sehingga bisa meraih pahala seperti puasa sebulan penuh. Ketiga, keumuman dalil tentang anjuran memperbanyak puasa di bulan Muharram, yang mana Nabi SAW telah mengatakan, afdalus siyami ba'da ramadana syahrul muharram. Puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah al-Muharram. Dan pada tanggal 11 termasuk puasa di bulan Allah Muharram. Keempat, tercapai tujuan dalam menyelisihi orang Yahudi. Tidak hanya puasa Asyura tanggal 10 Muharram saja, tetapi mengiringinya dengan hari lainnya juga, baik sebelumnya dengan hari lainnya juga. Tetapi mengiringinya dengan hari lainnya juga, baik sebelumnya atau sesudahnya. Allahu a'lam. Baik. Jadi ini alasan yang keempat ini termasuk
atau sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa tingkatan puasa Asyura itu ada 4 cara ya. Kalau berpuasa sehari sebelumnya atau dengan sehari sebelumnya atau dengan sehari setelahnya, ya maka ini termasuk adalah hal yang baik, termasuk bentuk menyelisihi orang Yahudi ya, karena mereka berpuasanya tanggal ke-10 saja. Dan untuk alasan yang ketiga, ya keumuman dalil tentang anjuran memperbanyak puasa di bulan Muharram. Yang kedua, dia akan mendapatkan pahala puasa 3 hari dalam sebulan sehingga bisa meraih pahala seperti puasa sebulan penuh. Sudah kita sampaikan kemarin, puasa 3 hari dalam sebulan itu lebih umum daripada puasa ayam al-bid. Bukan ayamul bait ya, bait itu artinya telur, ayamul bid ya. Kalau ayamul bid, apa artinya ayamul bid? Hari putih. Bid itu artinya putih ya, dan terang. Dan memang tanggal puasa Aimul Bid itu pada tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Dan pada saat itu langit ataupun malam hari ketika ada bulan maka tampak terang ya, tampak terang. Sekali lagi saya sampaikan, puasa 3 hari dalam sebulan lebih umum daripada puasa Ayyamul Bid. Adapun Ayyamul Bid hanya pada tanggal 13, 14, 15 saja. Adapun 3 hari dalam sebulan sekali lagi lebih umum. Seorang boleh berpuasa di awalnya, di awal bulan, di tengah bulan, ya, di akhir bulan. Boleh seorang puasa Senin Kamis pekan pertama plus Senin pekan selanjutnya, atau Senin Kamis pekan pertama kemudian Kamis pekan selanjutnya. Ya, termasuk ketika dia berpuasa 13, 14, 15 dia masuk ke puasa 3 hari dalam sebulan. Nah, kalau ini dia melakukan 9, 10, 11 berarti termasuk melakukan puasa 3 hari dalam sebulan, tapi tidak disebut sebagai puasa Ayyamul Bid ya. Perlu saya tekankan lagi dan harap dipahami antara puasa 3 hari sebulan dan puasa Ayyamul Bid. Lebih umum yang 3 hari dalam sebulan ya. Silakan lanjut. Okay. Kelima, telah sahih riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa beliau berpuasa pada tanggal 11. Ani bin Abbasin annahu kana yasumu qablahu yawman wa ba'dahu yawman. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau puasa sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Inilah alasan-alasan para ulama menilai bahwa puasa Asyura 3 hari dibenarkan. Tetapi kalau puasa 2 hari saja, 9 dan 10 saja juga bagus. Justru itu yang terbagus secara dalil ya, secara dalil khusus maksud saya. Secara dalil khusus ya. Lanjut. Atau puasa tanggal 10 saja juga boleh menurut pendapat yang kuat. Semoga Allah Azza wa Jal memberi kemudahan kepada kita untuk melaksanakan puasa Asyura. Allahumma amin. Sebagian orang ada yang mempermudah urusan, mau 10 hari boleh, mau atau 10 hari itu betul, 9, 10 juga betul, 9, 10, 11 juga betul. Yang salah itu yang Tidak puasa. sebenarnya nggak salah juga. Karena hukumnya apa? Sunnah. Antum yang salah, nyalah-nyalahin orang. Ya, lanjut. Faedah, bila Asyura 7 pada hari Jumat, bila Asyura jatuh pada hari Jumat atau Sabtu. Ada hadis-hadis yang berisi larangan menyindirkan puasa Jumat dan larangan puasa Sabtu kecuali menyendirikan. Ada hadis-hadis yang berisi larangan menyendirikan puasa Jumat dan larangan puasa Sabtu kecuali puasa yang wajib. Apakah larangan ini tetap berlaku ketika hari Arafah jatuh pada hari Jumat atau Sabtu? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, adapun bagi orang yang tidak menyengaja untuk puasa karena hari Jumat atau Sabtu, seperti orang yang puasa sehari sebelum dan sesudahnya, atau kebiasaannya adalah puasa sehari dan berbuka sehari, maka boleh baginya puasa Jumat walaupun sebelum dan sesudahnya tidak puasa. Atau dia ingin puasa Arafah atau Asyura yang jatuh pada hari Jumat, maka tidaklah dilarang. Karena larangan itu hanya bagi orang yang sengaja ingin menghususkan hari Jumat dan Sabtu tanpa sebab. Baik, sebagaimana yang kemarin, puasa Arafah jatuh hari Jumat ya. Berarti tidak mengapa ya, karena bukan mengkhususkan Jumat dengan puasa, tapi kita puasa hari Arafah yang bertepatan pada hari Jumat ya. Ya, lanjut. Intinya, maksud hadis-hadis larangan tersebut adalah jika seseorang menghususkan
Adapun jika tidak, maka tidak mengapa insyaallah. Inilah pendapat yang kuat dalam masalah ini untuk menggabung beberapa hadis sebagaimana dikuatkan oleh mayoritas ulama kita. Sekalipun dalam masalah Zulhijjah ini, jika seorang puasa sebelum Arafah dengan tujuan keutamaan puasa 10 awal Zulhijjah bukan pengkhususan puasa hari Tarwiyah, maka hal itu diperbolehkan. Menarik sekali ucapan sebagian peneliti masalah ini tatkala mengatakan, dahulu saya mengikuti Syekh kami Albani rahimahullah dalam pendapatnya yang melarang puasa Sabtu secara mutlak. Sampai-sampai saya tidak puasa Asyura dalam beberapa tahun karena saya meyakini sebagai pendapat yang benar. Namun setelah penelitian terhadap pendapat para ulama dalam masalah ini, nyatalah bagi saya tanpa keraguan bahwa puasa hari Sabtu tanpa mengkhususkan dan maksud pengagungan adalah disyariatkan. Ya, karena memang ada hadis larangan dari Rasulullah SAW, ya. Janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali untuk puasa yang diwajibkan. Ya. Memang ada larangan seperti itu yang kemudian ulama berselisih berkaitan masalah hadis tersebut. Bahkan di antara mereka ada yang menyembunyikan hadis tersebut. Ya, tidak disampaikan di tengah umat karena apa? Karena menyelisih hadis-hadis yang lainnya. Ya. Dan banyak nanti seperti puasa Daud tidak bisa diamalkan nanti ketika temu Sabtu berarti dilewati terus Sabtunya dan seterusnya. Makanya yang lebih kuat bahwa hal tersebut atau puasa hari Sabtu tidak diperbolehkan ketika niatnya adalah untuk mengkhususkan sebagaimana hari Jumat. Kalau tidak mengkhususkan maka tidak mengapa. Seperti ketika bertepatan dengan hari Asyura atau hari Arafah. Bisa bertepatan dengan hari Senin tak? Bisa. Sabtu dengan Senin bisa bertepatan? Tidak bisa ya. Sabtu ya Sabtu, Senin ya Senin ya. Silakan. Kami tegaskan hal ini agar semua mengetahui bahwa kami tidaklah fanatik dan taklid kepada siapapun termasuk pada Syekh Albani. Karena kami berputar bersama dalil dengan tetap menghormati mereka dan orang-orang yang mengikuti pendapat mereka. Karena kita semua adalah bersaudara. Baik, ikhwas sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum. Dalam beragama yang dipegang adalah dalil. Ketika ada ulama yang berpegang dengan dalil, kita ikuti mereka. Tapi ketika bukan berarti mereka menolak dalil ya. Ulama yang benar-benar mengajak manusia kepada agama, tentu mereka berdasar kepada dalil ya, dalil yang kuat. Hanya saja ingat bahwasanya ada duat ala abwabi jahannam, dai-dai yang mengajak kepada neraka jahannam. Ada juga istilah ulama yang ulama yang buruk. Ya, yang kalau kata sebagian ulama ada yang mengatakan kita tahu ini bahwasanya tisu ini adalah putih, tapi sebagian ada yang melihat bahwasanya tisu ini warnanya entah hitam, merah dan lain sebagainya. Ya. Jadi yang rusak adalah yang ada di kepala mereka, bukan dalilnya. Sehingga dalil tersebut bisa dibawa kemana-mana. Ya. Dan ini kalau kita perhatikan satu persatu dari setiap hari, kemudian ada hal-hal yang aneh, fatwa-fatwa yang menyimpang, ya, berkaitan dengan masalah agama, entah itu masalah akidah dan lain sebagainya. Adapun kita tidak taklid kepada seorang pun, ya, tidak taklid kepada seorang pun. Ya. Yang kita ikuti hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang alim benar kita ikuti, ya, ketika memang dalilnya adalah benar. Kita tidak taklid. Taklid itu berarti mengikuti orang yang pendapatnya itu adalah bukanlah hujjah, ya. Pendapatnya bukan hujjah, ucapannya bukan hujjah, kemudian kita ikuti, ini tidak diperbolehkan. Benar salah kita ambil. Ini namanya apa? Fanatik, taklid, tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Ya, kalau benar kita ikuti, kalau keliru maka kita tinggalkan. Ya, kalau khilafnya khilaf mu'tabar, itu khilaf yang memang dianggap diakui oleh para ulama, ya, maka kita bahas mana yang terkuat dari dalil yang ada. Ya, dan ahlus sunnah wal jamaah tidak mengolok-olok pendapat orang lain. Ya, dipelajari dulu. Tapi kalau kita perhatikan sebagian orang yang menyimpang itu mudah mengolok-olok. Dalam masalah ini nih, contohnya Wahabi berpendapat seperti ini. Tanpa dipelajari masalah ini apakah sudah dibahas oleh ulama atau tidak. Pokoknya yang aneh menurut pikirannya langsung dijadikan sebagai bahan olok. Padahal bisa jadi itu dipelajari oleh para
ulama. Ya. Contoh mungkin berkaitan dengan masalah menggunaan sendok, hukum menggunakan sendok atau garpu, ya. Atau demikian pula masalah makan dengan atau tata cara duduk dalam masalah makan dan sebagainya. Itu semua adab-adab seperti itulah dibahas oleh para ulama. Ya. Tidak mudah kita langsung belum tahu dalamannya apa, ya, perkataan ulama seperti apa sudah diolok-olok dari luar. Padahal kalau dia mau masuk ke dalam akan apa? Malu. Dan ini kita temui ada orang-orang seperti itu. Ya. Dia sudah ketika melihat bahwasanya orang-orang ini demikian, atau mungkin orang-orang menjuluki sebagai Wahabi dan sebagainya, kemudian akhirnya apa? Sudah tertutup hatinya untuk mengikuti mereka, padahal hakikatnya mereka adalah mengikuti dalil, ya. Karena kebencian yang ada kemudian menjadikan mata hatinya buta. Tidak boleh seperti itu. Namun yang kita lakukan adalah kita berusaha untuk mempelajari, ya, bagaimana pendapat ulama berkaitan dengan masalah ini, mana yang benar, mana yang kuat, mana yang sesuai dengan dalil, ya. Seandainya dalil yang kuat kita ketahui dalilnya sahih, dalilnya kuat, ini yang benar, maka itu yang kita ambil. Dan juga bukan berarti setiap khilaf kemudian nanti kita boleh berkata ini kan masalah khilaf, berarti kita boleh memilih pendapat mana saja yang ada. Ya tidak boleh. Ya, tidak semua khilaf itu kemudian mu'tabar diakui. Ya, ada yang dulu sudah ada ijma kemudian datang pendapat yang menyelisih ijma tersebut, ya, sehingga tidak berhak untuk diikuti. Ya. Intinya ikhwas sekalian, penting antum untuk semakin dalam belajar, ya, demikian pula terkhusus masalah khilaf, ya, sehingga kita tidak terjerumus ke dalam pendapat-pendapat yang menyimpang dari dalil, ya. Tidak mendapatkan pendapat-pendapat yang menyimpang dari dalil. Makanya di antara ungkapan yang masyhur di tengah ulama, man tatabba'a rukhsal ulama tazandaqa. Siapa yang mengikuti pendapat-pendapat yang mudah, ya, yang disampaikan oleh para ulama, dia pelan-pelan nanti akan keluar dari Islam, akan zindik dia. Dalam masalah ini ulama membolehkan, yang lain tidak membolehkan, dalilnya kuat, dia memilih yang membolehkan. Dalam masalah ini dia pokoknya dalam segala hal atau banyak hal dia memilihkan yang membolehkan, yang mudah bagi dirinya. Itu berarti bukan mengikuti dalil, tapi mengikuti hawa nafsu, ya. Bisa berbahaya kalau yang diambil adalah yang sesuai dengan hawa nafsu, ya. Ini bisa sangat-sangat berbahaya. Ini pembahasan yang terakhir ikhwas sekalian berkaitan masalah bid'ah-bid'ah di bulan Muharram. Ya, ini penting untuk disampaikan supaya masyarakat paham, supaya masyarakat tahu. Silakan akhi. Bid'ah di bulan Muharram. Perbuatan bid'ah yaitu perkara baru dalam agama atau ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hukumnya haram dan tercela dalam agama kita, karena Allah menyempurnakan agamanya. Baik. Jadi masalah bid'ah ini dalam urusan apa? Agama. Ya, banyak yang gagal paham atau sebagian dai pun gagal paham bahwasanya bid'ah itu mencakup urusan dunia juga. Tidak, ya. Bid'ah yang terlarang adalah dalam urusan agama. Ya, bukan antum dari ujung kaki sampai ujung rambut semuanya adalah bid'ah sahih, itu dalam sisi agama. Karena antum mungkin pada ini umurnya berapa? 40, ya. 41 tahun yang lalu belum ada kan? Berarti ini bid'ah, ini perkara baru. Kumisnya bid'ah, ini jenggotnya bid'ah. Secara duniawi, ya, secara dunia, secara istilah atau secara bahasa, saya ulangi, secara dunia atau secara bahasa itu adalah bid'ah, perkara baru. Tapi yang terlarang adalah dalam masalah urusan. Dan Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Ya, yang benar tidak ada istilah bid'ah hasanah. Di antara sahabat Ibnu Mas'ud atau siapa yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nas hasanah. Setiap bid'ah adalah kesesatan meskipun, ya, manusia melihat itu adalah baik. Ya, Imam Ahmad juga di dalam risalah, di dalam usul sunnahnya juga mengatakan bahwasanya wa kullu bid'atin hiya dhalalah. Setiap bid'ah semuanya adalah kesesatan. Ya, dari masa ke masa, ya, mereka menjelaskan bahwasanya setiap bid'ah, segala bid'ah adalah sesat. Ini dalam perkara agama, ya. Kalau ada hal-hal yang baru yang sebelumnya tidak ada, perlu ditinjau bagaimana. Bisa jadi itu merupakan ijma', ya, bisa jadi itu merupakan kesepakatan di antara para sahabat. Ya, kemudian mereka dahulu tidak mengatakan itu sebagai bid'ah. Ya, contohnya seperti pengumpulan Al-Quran. Ya, itu termasuk Allah menjaga agama ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami menurunkan az-dzikra, itu Al-Quran, dan kami akan menjaganya.
Ya, Allah jaga kalau yang di Lauhil Mahfuz terjaga, ya. Yang kemudian selanjutnya yang ada di tengah-tengah kita Allah menjaganya, bisa jadi melalui dada-dada manusia para hafid, para hufad, ya, para hafizat. Kemudian juga dijaga dengan apa? Dibukukannya Al-Qur'an dalam bentuk mushaf, ya, mushaf atau Al-Qur'an yang kita ketahui. Ya, dan lain sebagainya. Itu bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Qur'an. Dan ini juga mereka akhirnya membolehkan hal tersebut, ya. Tidak dikatakan kemudian itu sebagai bid'ah hasanah, namun kita katakan itu sebagai apa? Kesepakatan di tengah mereka, ya. Nah, ini masalah bid'ah ikhwas sekalian, ya, bahwa semuanya adalah dhalalah, kesesatan. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap yang sesat itu di dalam neraka. Setiap bid'ah ada sesat. Ada yang mengatakan di antara bid'ah ada yang hasanah. Ya, padahal Rasulullah mengatakan dhalalah. Berarti ada yang kemudian kalau kita lihat dari selanjutnya wa kullu dhalalatin finnar, apakah ada kesesatan? Apakah ada sesuatu yang baik yang masuk dalam neraka? Kan mereka mengatakan tidak setiap bid'ah itu ada apa? Baik. Tidak setiap bid'ah itu sesat. Ada bid'ah yang hasanah. Ya, kalau seperti itu berarti ada yang hasanah yang masuk neraka. Hasanah apa yang masuk neraka? Ya. Makanya perlu antum terus dalami dan jangan goncang, ya, jangan goyang. Karena ini yang dijelaskan oleh ulama dari masa ke masa, dan ini yang sahih. Ya, silakan akhi. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kucukupkan kepada kalian nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagi kalian. Quran Surat Al-Madinah ayat 3. Dengan sempurnanya Islam, maka segala perbuatan bid'ah dalam agama berarti suatu kelancangan terhadap syariat dan ralat terhadap pembuat syariat, bahwa masih ada permasalahan yang belum dijelaskan. Imam Malik bin Anas rahimahullah mengeluarkan perkataan emas tentang ayat ini. Iya. Beliau berkata, ayo sebentar. Nah, ini ucapan yang sangat bagus yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah, Imam Darul Hijrah. Ya. Dan perlu disampaikan juga ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, termasuk bentuk kebid'ahan, ya, munculnya hizbiyat, ya, kelompok-kelompok, sekte-sekte, golongan-golongan, baik sejak zaman dahulu hingga zaman sekarang. Ya, yang kemudian ada pemimpinnya, ada aturannya, kemudian loyalitasnya, cinta dan bencinya ke kelompok tersebut. Ini termasuk bentuk apa? Kebid'ahan dalam agama, ya. Sejak masa dahulu Khawarij, ya, muncul, kemudian Rafidhah dan lain sebagainya, sampai sekarang kelompok-kelompok baru, ya. Islam tidak butuh kepada itu semuanya, ya. Pemimpin kita adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang kita ambil itu adalah sunnah Rasulullah SAW, bukan sunnah kelompok ini, tidak, ya. Yang masing-masing dari kelompok tersebut mereka berbangga diri, ya, dengan kelompoknya masing-masing. Yang mereka bela adalah pemimpin atau tokoh dari kelompok tersebut masing-masing, ya. Adapun Islam, ya, mengajak pada Allah, mengajak pada Rasulullah, ya. Dakwah Islam mengajak pada Allah, mengajak pada Rasulullah, tidak mengajak kepada kelompok-kelompok tertentu, tidak mengajak kepada kelompok-kelompok tertentu atau kepada pemimpin ini, pemimpin itu, ya. Ya, yang benar ini, ya, bahwasanya Islam satu-satunya yang benar adalah al-jamaah, ya, yang berpegang teguh dengan apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang diyakini oleh para sahabat dan generasi terbaik selanjutnya dan selanjutnya sampai sekarang radhiyallahu taala anhum ajma'in, ya. Coba kita simak apa yang beliau sampaikan, silakan. Imam Malik bin Anas rahimahullah mengeluarkan perkataan emas tentang ayat ini. Beliau berkata, "Man ibtada'a fil Islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana risalata. Lianna Allah Ta'ala yaqulu al-yawma akmaltu lakum dinakum fama lam yakun yawma idzin dinan fala yakunu al-yawma dinan." Baik, pelan-pelan. Ya, silakan terjemahannya. Barang siapa melakukan bid'ah dalam Islam dan menganggapnya baik
bid'ah hasanah, maka sesungguhnya dia telah menuduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah. Baik. Ya, siapa yang mengamalkan atau melakukan atau membuat perkara baru dalam agama kemudian dia meyakini itu adalah kebaikan, sungguh dia za'ama telah menuduh Rasulullah SAW berkhianat dalam menyampaikan risalah. Ya, kok bisa? Nanti ada penjelasan dari beliau. Lanjut. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Maka apa saja yang di hari itu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sebagai agama, maka pada hari ini juga tidak termasuk agama. Ya. Kalau seandainya ada sesuatu yang baru atau bid'ah hasanah, ya, padahal Allah telah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, ya, orang yang meyakini seperti ini maka dia berarti menuduh Rasulullah berkhianat dalam menyampaikan risalah, berarti ada yang disembunyikan oleh Rasul. Ya, sementara mereka yang disembunyikan oleh Rasul, yang tidak disampaikan oleh Rasul kemudian disampaikan oleh mereka, ini bahaya seperti ini. Ya, menuduh Rasulullah SAW tidak tahu, termasuk menuduh Rasulullah SAW berkhianat kalau tidak menyampaikan semua perkara agama. Padahal Rasulullah SAW ya menyampaikan seluruhnya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya, bahkan di antara ucapan yang masyhur disampaikan oleh khatib banyak bahwasanya mereka berkata apa? Addal amanah. Beliau menyampaikan amanah wa ballaghar risalah, menyampaikan risalah agama ini. Ya. Beliau sampaikan semuanya. Bahkan dalam perkara-perkara yang mana Rasulullah SAW mendapatkan teguran dari Allah, Rasul sampaikan. Ya, coba antum buka sebab atau penafsiran ayat-ayat dari surat At-Tahrim, ya. Atau demikian pula yang masyhur seperti surat Abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan berpaling. Siapa? Nabi Muhammad SAW anja'ul a'ma, ketika datang padanya seorang yang buta, yaitu Ibnu Ummi Maktum. Ya. Ini ayat ini tertuju oleh beliau, dan beliau oleh Allah sampaikan beliau bermuka masam dan berpaling. Ya. Hal yang tidak menghinakan beliau sampaikan. Ya, menunjukkan beliau itu tidak menyembunyikan sesuatu apapun. Kita ikhwas sekalian, kalau ditegur orang lain, pengen hal tersebut tidak diketahui oleh orang lain. Ya. Ada orang menegur kita dan itu kesalahan kita, aib kita, keluaran kekeliruan kita. Kita tidak ingin ini semuanya diketahui oleh orang lain. Ya. Dan Rasulullah SAW di situ ada kekeliruan yang kemudian Allah tegur, Allah luruskan. Ya. Kalau mungkin seorang seperti kita, ya, yang mengikuti hawa nafsu, maka akan disembunyikan. Tapi Rasulullah SAW sampaikan tetap. Ya. Beliau tetap menyampaikan, menunjukkan bahwasanya beliau itu amanah. Semuanya telah sempurna disampaikan. Lah tiba-tiba ada orang-orang mengatakan bahwasanya agama belum sempurna, ya, meskipun tidak secara langsung mengatakan demikian, tapi mereka berpendapat bahwasanya ada bid'ah yang disebut sebagai bid'ah hasanah itu. Ya. Makanya ikhwas sekalian azanillahu iyyakum, apa yang disampaikan oleh Imam Malik, ya, ini sangat-sangat kalimat yang sangat-sangat agung, ya. Kalimat yang begitu penting untuk diketahui oleh kita semuanya, ya, bahwa orang ketika meyakini, ya, ada bid'ah hasanah itu seakan-akan dia mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad berkhianat dalam menyampaikan agama ini, ya. Baik, silakan dibaca. Nah, ini ada beberapa sisi kekeliruannya, silakan. Sungguh benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala mensifati bid'ah sebagai perkara yang terjelek, karena konsekuensi bid'ah adalah sangat berat sekali. Di antaranya, 1. Mendustakan kesempurnaan agama Islam, sehingga seakan-akan dia mengatakan bahwa agama Islam ini belum sempurna, sehingga perlu ditambahi dengan bid'ah tersebut. Ya. 2. Banyak sekali, ya. Termasuk beberapa hari yang lalu juga ada yang tanya, Ustaz, ini ada orang yang mengirimkan tata cara sholawat, ya. Kemudian tata caranya 1, 2, 3, 4 sampai terakhir ada sholawat tertentu yang dibaca 313 kali, ya. Kemudian termasuk ada sholawat Ibrahimiyah. Dan akhirnya yang bertanya, dia pernah membaca, setahu saya sholawat itu yang benar ya hanya 1, sholawat Ibrahimiyah saja, atau salawat yang umum, ya, Allahumma shalli wa sallim atau sallallahu alaihi wasallam, itu saja, ya. Maka saya sampaikan benar, antum yakini benar. Banyak orang-orang yang membuat salawat baru yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada salawat Jibril, salawat
apa asyril atau apa dan lain sebagainya. Ya, yang mana itu tidak ada tuntunannya dari Rasulullah, salawat nariyah dan sebagainya. Banyak ya kalau kita membahas masalah itu. Salawat yang sahih, salat Ibrahimiyah yang kita antum baca dalam salat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Belum lagi tata cara ibadahnya, tata cara dalam bersalawat itu dengan hitungan-hitungan tertentu, termasuk tadi bilangan 313 kali. Dari mana datang bilangan seperti ini? Ya. Kemudian kalau ada orang mengingkari atau mengingatkan, maka terkadang ya mereka mengatakan syuf, coba lihat nih orang ini, ada datang Wahabi mengingkari salawat. Ya. Padahal maksudnya bukan mengingkari salawat atas Nabi SAW yang disyariatkan, tapi yang diingkari adalah tata cara salawat yang tidak ada tuntunannya, yang diamalkan dengan perhitungan atau dengan tata cara yang tidak ada tuntunannya juga. Ya. Ini ada orang mengingkari ziarah kubur, padahal yang dimaksud adalah yang diingkari bukan ziarah yang sesuai dengan tuntunan, karena ada ziarah yang syirik, ada ziarah yang bid'ah yang tidak sesuai dengan tuntunan. Yang tidak sesuai dengan tuntunan ini, yang berbau syirik dan sebagainya, ini yang diingkari. Ya, tapi fitnah yang dilambungkan di tengah masyarakat bahwasanya fulan ini mengingkari salawat, fulan ini mengingkari zikir. Ya. Masyarakat yang sesuai dengan pemahaman yang sedikit, yang rendah, mudah kemudian mempercayai hal tersebut. Makanya kita butuh belajar ya, supaya kita paham. Ya, silakan. 2. Menuduh Nabi SAW dengan dua sifat yang sama-sama pahitnya, yaitu dengan khianat, karena beliau menyembunyikan syariat dan tidak menyampaikannya kepada umat, atau jahil, karena Nabi SAW tidak mengetahui apa yang diketahui oleh pelaku bid'ah tersebut. Paham ya? Agama kan telah sempurna. Kalau Rasul tidak menyampaikan semuanya, berarti Rasul berkhianat. Atau seandainya mereka meyakini bahwa saya Rasulullah kalau tahu berarti berkhianat. Kalau seandainya Rasul tidak tahu berarti Rasulullah jahil. Ini kan kalimat yang berat ya untuk disampaikan atau disandar pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, silahkan. 3. Menjadikan tandingan bagi Allah Azza wa Jal dalam membuat syariat. Iya, yang membuat syariat itu Allah. Hatta Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan suatu syariat itu bukan dari beliau, tapi dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang Allah sampaikan di surat apa? Surat An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak berkata dengan dasar hawa nafsu, tapi yang beliau sampaikan adalah wahyu yang Allah wahyukan pada dirinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi wahyu untuk agama ini dari wahyu. Nah, kalau orang membuat perkara-perkara baru ya, berarti dia subhanallah wa na'udzubillah min dzalik ya, seakan-akan membuat syariat tandingan ya dari syariat yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuatu yang berat ya. Ini sesuatu yang berat ya. Silakan. 4. Menyebabkan perpecahan dan pertikaian di antara umat. Iya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di hadis Al-Irbad bin Sariyah ya. Radhiyallahu ta'ala anhu, apa yang beliau sampaikan? Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Ya. Karena sungguhnya siapa yang hidup dari kalian dia akan melihat perselisihan yang banyak ya. Kebid'ahan, kelompok-kelompok, keyakinan-keyakinan dan lain sebagainya, perselisihan hati dan seterusnya. Ya. Kemudian ketika beliau menyampaikan hal tersebut, beliau menasihati fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Pegang teguh oleh kalian sunnahku dan sunnah pada para al-khulafa ar-rasyidun ya. Beliau tidak meminta kaum muslimin untuk bersatu, tapi meminta untuk berpegang teguh dengan as-sunnah ya. Siapa yang berpegang teguh dengan as-sunnah maka dia akan bersatu meskipun jauh, meskipun tidak dikenal. Makanya ikhwas sekalian a'azanillahu wa iyyakum, di zaman dahulu yang tidak ada WhatsApp seperti sekarang, tidak ada internet, tidak ada Facebook, tidak ada Twitter, tidak ada hal-hal yang semacamnya, singkatnya tidak ada komunikasi yang cepat langsung nyambung. Dulu mereka di antara menunjukkan bahwa saya ini adalah benar agama Allah, ada yang di Arab Saudi atau di Jazirah Arab, ada yang di India, ada yang di Maroko, ada yang di Irak, ada yang di mana lagi? Di Iran, ada yang dan negara-negara yang lainnya, semuanya ketika mereka belajar Al-Qur'an dan As-Sunnah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesimpulannya satu. Ya, menunjukkan bahwa itu yang benar, ya. Karena tidak mungkin mereka bersepakat sementara tidak ada komunikasi. Kalau sekarang kan bersepakat gampang ya.
bikin grup WhatsApp, ayo kita kerjain fulan, gampang. Ya. Ayo kita bersepakat untuk pendapat ini, gampang. Zaman dahulu mustahil. Ya. Wahyu juga tidak turun pada mereka. Ya. Dan mereka pun tidak bisa sholat Jumat di Masjidil Haram dan di tempatnya. Ya. Di waktu yang sama, padahal beda waktu kan. Ya. Jadi mustahil. Tidak ada juga sajadah yang terbang. Tidak ada juga jin yang bisa keluar dari apa? Yang dimiliki oleh Aladin itu dari apa? Lampu itu. Ya. Jadi tidak mungkin mereka bisa bersepakat yang dibuat-buat. Ya. Mereka itu semuanya bisa sama akidahnya antara satu dengan yang lainnya karena apa? Karena hasil belajar Al-Quran dan hadis. Ya. Karena belajar Al-Quran dan hadis. Ya. Makanya mereka bersepakat dan itulah kesepakatan dan persatuan yang benar. Ya. Jadi meskipun jauh secara badan, tapi akidahnya sama. Ya. Nah ini menunjukkan agama ini adalah kebenaran. Ya. Siapa yang berpegang teguh dengan agama ini, agama Islam, maka dia akan selamat. Ya. Dan itu persatuan. Ya. Persatuan yang sesungguhnya adalah bukan persatuan di atas kelompok-kelompok yang berbeda, tapi persatuan di atas sunnah Rasulullah, sunnah khulafa ar-rasyidun. Fa'alaikum bisunnati. Rasul tidak mengatakan fatahidu maka bersatulah kalian. Ya, tapi yang beliau sampaikan adalah pegang sunnah beliau, ajaran beliau, tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau semuanya berpegang teguh maka akan bersatu dimanapun mereka berada, dimanapun kita berada, dimanapun antum berada. Ya, lanjut. 5. Mematikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasan bin Attiyah berkata, tidaklah suatu kaum melakukan suatu kebid'ahan dalam agama mereka kecuali Allah akan mencabut dari mereka sunnah semisalnya. Kemudian dia tidak kembali ke sunnah hingga hari kiamat. Ya, ini diantara musibah ketika diamalkan suatu sunnah, ketika diamalkan suatu bid'ah maka sunnah akan diangkat. Ketika orang melakukan ziarah kubur yang kemudian dilakukan adalah ziarah syirkiyah atau ziarah yang bid'iyah yang tidak sesuai dengan tuntunan, yang sunnah hilang. Ya, yang sunnah hilang. Ya, ketika seorang bertemu dengan seorang alim contohnya yang dilakukan adalah amalan-amalan tidak ada tuntunannya, yang ada tuntunannya bisa hilang. Ya, ketika seorang bertemu alim kemudian mengkultuskan berlebih-lebihan, bisa jadi nanti salam tidak ada, ya, tidak ada assalamualaikum. Kemudian tidak ada jabat tangan sesuai dengan tuntunan. Sesuai dengan tuntunan ketika bertemu adalah dengan berjabat tangan. Karena ada orang-orang yang langsung seperti cium kaki, cium apa lagi dan sebagainya. Yang disunahkan adalah berjabat tangan. Setinggi apapun kedudukan orang tersebut, ya. Tidak boleh sujud, tidak boleh cium kaki, ya. Jadi ketika ada suatu amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan atau yang bid'ah, maka yang sunnah ini bisa hilang dari mereka, ya. Nah, lanjut. 6. Bid'ah lebih berbahaya daripada maksiat. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah berkata, bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Karena maksiat orang bertaubat darinya, sedangkan bid'ah seorang tidak bertaubat darinya. Dan masih banyak lagi bahaya bid'ah lainnya. Iya, ini diantaranya ya secara singkat beliau sampaikan sebagai muqaddimah. Ya, terakhir bahwa bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Mengapa? Kalau orang melakukan maksiat, dia meyakini itu maksiat atau dia tahu itu maksiat, sehingga dia akan menyesal, ya. Dia akan tahu itu adalah kekeliruan. Berarti harapan untuk tobat itu terbuka lebar. Berbeda dengan orang melakukan amal yang itu merupakan bid'ah tapi dia yakini itu sebagai apa? Sunnah atau kebenaran. Ya, maka bagaimana dia akan tobat? Ini kebenaran kok saya bertobat dari kebenaran? Ya, namanya tobat itu dari perbuatan yang salah, dari kekeliruan. Ya, maka iblis begitu senang dengan bid'ah. Ya, makanya terkadang antum perhatikan ikhwah sekalian azanillahu wa iyyakum. Orang yang berzikir 5 menit terkadang terasa berat, sementara sebagian dari kaum muslimin yang berzikir ratusan ribuan kali beberapa jam kok seakan-akan ringan, gitu kan? Ya tidak. Ya, antum coba siapa yang lazim terus zikir pagi petang, siapa yang melazimi terus zikir habis sholat fardu, padahal itu paling maksimal sekitar kurang lebih 5 menit lah ya. Tapi sebagian ada yang hilang itu semuanya, yang kemudian yang diambil adalah zikir-zikir yang tidak sesuai dengan tuntunan, kemudian berjam-jam kuat, ya, berjam-jam kuat, ya. Karena di situ ada pemanisnya, ada yang menggoda mereka, ya. Siapa kalau bukan syaitan, ya, menghiasi amalan yang buruk, ya, tanpa
baik, tampak bagus. Ya, makanya ini bisa menutup seorang dari bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasul mengatakan innallaha ihtajaba at-taubah an sahibi kulli bid'ah, bahwa Allah itu menutup pintu tobat bagi pelaku setiap bid'ah, ya. Makanya hati-hati dari masalah ini menunjukkan buruknya amalan bid'ah, ya. Baik, kita masuk ke tema kemudian, silahkan. Di antara bid'ah di bulan Asyura yang harus diwaspadai setiap muslim dan muslimah adalah sebagai berikut. 1. Keyakinan bahwa bulan Muharram bulan keramat. Ya, ini ranah keyakinan, ya, masalah akidah, rentan sekali dengan kesyirikan, hati-hati, ya, silakan. Keyakinan semacam ini masih bercokol pada sebagian masyarakat atas dasar keyakinan ala jahiliyah. Atas dasar keyakinan ala jahiliyah inilah banyak di kalangan masyarakat yang enggan menikahkan putrinya pada bulan ini karena alasannya akan membawa sial dan kegagalan dalam berumah tangga. Ketahuilah saudaraku, hal ini adalah keyakinan jahiliyah yang telah dibatalkan oleh Islam. Kesialan tidak ada sangkut pautnya dengan bulan, baik Muharram, Safar atau bulan-bulan lainnya. Ya, kesialan tidak ada kaitannya dengan waktu, tidak ada kaitannya dengan bulan, ya. Makanya hati-hati dari keyakinan yang pertama ini masalah keyakinan, ya. Hati-hati, ya, karena rentan. Kalau masalah akidah itu rentan, ya, sangat berbahaya, ya. Lanjut. 2. Doa awal dan akhir tahun. Syekh Bakr bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah berkata, tidak ada dalam syariat ini sedikit pun doa atau zikir untuk awal tahun. Manusia zaman sekarang banyak membuat bid'ah berupa doa, zikir atau tukar-menukar ucapan selamat. Demikian pula puasa awal tahun baru, menghidupkan malam pertama bulan Muharram dengan salat, zikir atau doa, puasa akhir tahun dan sebagainya. Yang semua ini tidak ada dalilnya sama sekali. Iya. Baik, yang pertama tadi menjadikan penanggalan Hijriyah ini sebagai patokan penanggalan dalam Islam siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Pada masa khalifah siapa? Pada masa khalifah beliau. Berarti sudah beberapa tahun, ya, Rasulullah SAW meninggal dunia. Rasul meninggal dunia kemudian diganti dengan siapa? Abu Bakar, baru kemudian Umar. Ya, dan pada saat itu tidak ada doa-doa awal atau akhir tahun, tidak ada sholat awal akhir tahun atau puasa akhir dan awal tahun dan sebagainya. Ya, makanya ini menunjukkan berarti jauh masanya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seandainya itu baik, niscaya mereka telah melakukannya, dan tidak ada tuntunannya. Yang ketiga. 3. Peringatan tahun baru Hijriyah. Tidak ragu lagi perkara ini termasuk bid'ah. Tidak ada keterangan dalam as-sunnah anjuran mengadakan peringatan tahun baru Hijriyah. Perkara ini termasuk bid'ah yang jelek. Iya. Ini juga sama dengan poin yang kedua tadi. Ya. Karena sistem penanggalan Hijriyah ini sejak ada di masa Umar bin Khattab dan mereka pun tidak jadikan sebagai hari perayaan, tidak diperayakan, tidak dirayakan dan tidak diperingati, ya. Jadi sama dengan sebelumnya. Dan di dalam Islam hari raya hanya mau untuk mengatakan 2 boleh, 3 boleh, 5 pun atau 4, 5 atau 6, ya boleh juga. Maksudnya bagaimana? Kalau dikatakan 2 berarti Idul Fitri, Idul Adha. Kalau dikatakan 3 berarti plus hari Jumat. Kalau dikatakan lebih dari itu, 4 contohnya, hari Tasyrik, ya, hari Tasyrik termasuk hari raya makan, ya, hari raya minum, selain hari zikir pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Lanjut. 4. Puasa awal tahun baru Hijriyah. Perkara ini termasuk bid'ah yang mungkar. Demikian pula puasa akhir tahun termasuk bid'ah, hanya dibuat-buat yang tidak berpijak pada dalil sama sekali. Barangkali mereka berdalil dengan sebuah hadis yang berbunyi, "Man shoma akhira yaumin min Dzulhijjah
wa awwali yaumin minal muharram faqad khatama sanatal madiyata bisaumin wabtahaha sanatal mustaqbalata bisaumin ja'alallahu lahu kafaratan khamsina sanatan. Coba antum perhatikan. Ini lebih utama daripada puasa Asyura dan Arafah. Silakan. Barang siapa yang puasa pada akhir hari Zulhijjah dan puasa awal tahun pada bulan Muharram, maka dia telah menutup hari tahun dengan puasa dan membuka awal tahunnya dengan puasa. Semoga Allah menghapuskan dosanya selama 50 tahun. Hadis ini adalah hadis yang palsu menurut timbangan para ahli hadis. Ya, tidak perlu puasa Arafah, tidak perlu puasa Asyura. Karena lebih dahsyat lagi. Ya, 25 kali atau 50 kalinya. Ya, kalau Asyura berarti 50 kalinya keutamaannya, 50 tahun, subhanallah. Ya, makanya perkara-perkara bid'ah ya, termasuk hadis-hadisnya itu ghulu, berlebihan sekali. Keutamaannya itu luar biasa. Ya, luar biasa dahsyatnya. Yang kemudian supaya orang itu suka dengan hal tersebut. Ya, ini masya Allah, ini banyak sekali keutamaannya. Akhirnya ramai-ramai melakukan amalan tersebut, padahal hadisnya adalah palsu. Ingat tadi sudah disampaikan berkaitan dengan masalah bulan Muharram, amalan khusus yang dikhususkan boleh adalah hanya puasa itu saja. Ya. Yang lainnya amalan bersifat umum yang dilakukan bulan sebelumnya dan setelahnya pun sama saja. Ya, entah itu taubat atau memperbanyak amal soleh. Selain daripada itu berarti tidak sesuai dengan tuntunan. Ya, gitu saja. Ya, silakan. 5. Menghidupkan malam pertama bulan Muharram. Syekh Abu Syamah rahimahullah berkata, tidak ada keutamaan sama sekali pada malam pertama bulan Muharram. Aku sudah meneliti asar-asar yang sahih maupun yang lemah dalam masalah ini. Bahkan dalam hadis-hadis yang palsu juga tidak disebutkan. Aku khawatir, aku berlindung pada Allah bahwa perkara ini hanya muncul dari seorang pendusta yang membuat-buat hadis. Menghidupkan malam pertama bulan Muharram ya. Sama saya tidak ada tuntunannya juga ya, menghidupkan dengan malam pertama dengan ibadah. Ya, lanjut. 6. Menghidupkan malam hari Asyura. Sangat banyak sekali kemungkaran dan bid'ah-bid'ah yang dibuat pada hari Asyura. Kita mulai dari malam harinya. Banyak manusia yang menghidupkan malam hari Asyura baik dengan salat, doa dan zikir atau sekedar berkumpul-kumpul. Perkara ini jelas tidak ada tuntunannya yang menganjurkannya. Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah berkata, termasuk bentuk bid'ah zikir dan doa adalah menghidupkan malam hari Asyura dengan zikir dan ibadah. Menghususkan doa pada malam hari ini dengan nama doa hari Asyura, yang konon katanya barang siapa yang membaca doa ini tidak akan mati tahun tersebut, atau membaca surat Al-Quran yang disebutkan nama Musa pada salat subuh hari Asyura. Semua ini adalah perkara yang tidak dikehendaki oleh Allah, Rasulnya dan kaum mukminin. Yang konon katanya barang siapa yang membaca doa ini tidak akan mati tahun tersebut. Antum setiap tahun baca saja, tidak akan mati-mati berarti ya. Abadi. Ya, jadi itulah hal-hal yang aneh terkadang muncul seperti ini. Dan anehnya juga banyak orang yang percaya seperti itu. Padahal besoknya bisa jadi mati ya. Masih aja tahun depan yang ada yang mengamalkannya. Kalau dia menghidupkan malam hari di bulan Muharram untuk ibadah, ya, tidak dikhususkan mana Asyura atau yang lainnya, boleh tidak? Boleh, tidak mengapa. Karena termasuk dari apa? Pertama dia tidak mengkhususkan, dan bulan Muharram termasuk bulan haram, bulan yang mulia. Jadi bedakan antara mengkhususkan dan beribadah secara umum. Ya. Bedakan antara mengkhususkan dengan beribadah ya secara umum. Termasuk contohnya seorang ada yang mengkhususkan sujud terakhir dari sholatnya untuk memperpanjang sujudnya, dia khususkan. Ya, ini tidak ada tuntunan seperti itu. Ya, tidak ada tuntunan seperti itu. Nah, ini berbeda dengan orang contohnya dia mungkin lupa pada sujud sebelumnya dari berdoa. Kemudian pas sujud terakhir dia ingat ingin berdoa. Kemudian dibanding dengan sujud sebelumnya dia agak panjang. Tapi dia tidak mengkhususkan. Masalah tidak mengapa. Ya. Masalahnya ketika seorang mengkhususkan dan meyakini ada kelebihan, keutamaan, keistimewaan ya pada kekhususan sujud tersebut. Padahal semua sujud itu adalah sama. Baik sujud rakaat pertama, kedua, ketiga, terakhir ya, itu semuanya sama.
Jadi hati-hati dari mengkhususkan ibadah tertentu pada waktu tertentu dengan bilangan tertentu tanpa ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi ya ikhwah, ya al-ilmu nuqtah katsaraha al-jahilun. Ilmu ini satu titik jelas. Satu titik jelas ya, kemudian menjadi samar karena perbuatan sebagian orang yang tidak berilmu ya. Membuat perkara-perkara baru, amalan-amalan tertentu ya, kemudian disandarkan pada dirinya salawat sulhaniyah atau salawat jauhariyah ya, salawat doniyah oktawiyah dan sebagainya. Tidak ada seperti itu ya. Salawat kudusiyah Pak Abdul Kudus ya. Tidak ada seperti itu Pak ya. Jangan bikin-bikin hal seperti itu ya, silahkan. 7. Salat Asyura. Salat Asyura adalah salat yang dikerjakan antara waktu zuhur dan asar. 4 rakaat, setiap rakaat membaca Al-Fatihah sekali, kemudian membaca ayat kursi 10 kali, Qul huwallahu ahad 10 kali, Al-Falaq dan An-Nas 5 kali. Apabila selesai salam, coba hitung totalnya berapa? banyak banget. Banyak itu aja, kesimpulannya banyak. Lama nih salatnya ini. Apabila selesai salam, istighfar 70 kali. Ya, ini apabila selesai salat istighfar 70 kali. Terus lanjut. Orang-orang yang menganjurkan salat ini dasarnya hanyalah sebuah hadis palsu. Baik, ikhwah. Terkadang seorang salat witir dia membaca terkadang ya, saya katakan terkadang ketika salat witir dia membaca surat apa yang pertama? Surat Sabbihis. Ya, itu terkadang baginya apa? Oh ini panjang, ini sudah yang pendek aja lah, bebas ya. Nah ini membuat seperti ini kemudian diulang sampai berkali-kali ya. Ini diantara bentuk-bentuk tanda untuk mengetahui amal ini bid'ah atau tidak. Terkadang bersifat ghulu, berlebihan ya, lanjut. Asy-Syuqairi berkata, hadis salat Asyura adalah hadis palsu. Para perawinya majhul, sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syuyuti dalam Al-Alai Al-Mashanu'ah. Tidak boleh meriwayatkan hadis ini, lebih-lebih sampai mengamalkannya. Iya. Jadi riwayatnya tidak ada salat Asyura di dalam Islam ya. Lanjut. 8. Doa hari Asyura. Di antara contoh doa Asyura adalah barang siapa yang mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil An-Nasir sebanyak 70 kali pada hari Asyura, maka Allah Azza wa Jalla akan menjaganya dari kejelekan pada hari itu. Doa ini tidak ada asalnya dari Nabi SAW, para sahabat maupun para tabi'in. Tidak disebutkan dalam hadis-hadis yang lemah, apalagi hadis yang sahih. Doa ini hanya berasal dari ucapan sebagian manusia. Bahkan sebagian syekh sufi ada yang berlebihan bahwa barang siapa yang membaca doa ini pada hari Asyura, dia tidak akan mati pada tahun tersebut. Ucapan ini jelas batil dan mungkar karena Allah Azza wa Jalla telah berfirman, Inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar law kuntum ta'lamun. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan kalau kamu mengetahuinya. Kalau kamu mengetahui. Iya, lanjut. 9. Memperingati hari kematian Husain. Pada bulan Muharram, kelompok Syiah setiap tahunnya mengadakan upacara kesedihan dan ratapan dengan berdemonstrasi ke jalan-jalan dan lapangan, memakai pakaian serba hitam untuk mengenang gugurnya Husain. Mereka juga memukuli pipi mereka sendiri, dada dan punggung mereka, menyobek saku, menangis berteriak histeris dengan menyebut ya Husain, ya Husain. Lebih-lebih pada tanggal 10 Muharram mereka lakukan lebih dari itu. Mereka mengakui diri sendiri, mereka memukuli diri sendiri dengan cemeti dan pedang sehingga berlumuran darah. Anehnya, mereka menganggap semua itu merupakan amalan ibadah dan syiar Islam. Hanya kepada Allah kita mengadu semua ini. Ya, tidak ada di dalam syariat Islam, tidak diperbolehkan seorang menyakiti diri sendiri, menzalimi diri sendiri, tidak boleh. Ini bentuk kezaliman, ya. Ini bentuk kezaliman. Belum lagi kesyirikan juga, seruan-seruan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya jelas ya, tidak ada di dalam syariat Islam hal-hal semacam ini ya. Lanjut.
Alangkah bagusnya ucapan Al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullah. Adapun menjadikan hari Asyura sebagai hari kesedihan atau ratapan sebagaimana dilakukan oleh kaum Rafidah karena terbunuhnya Husain bin Ali, maka hal itu termasuk perbuatan orang yang tersesat. Usahanya dalam kehidupan dunia sedangkan dia mengira berbuat baik. Allah dan Rasulnya saja tidak pernah memerintahkan agar hari musibah dan kematian para nabi dijadikan ratapan. Lantas bagaimana dengan orang yang selain mereka? Iya. Yang lebih utama siapa? Rasulullah SAW atau anaknya atau menantunya atau cucunya? Jelas Rasulullah SAW. Makanya mereka coba tanya antum, dulu di zaman Rasul, kalian di Masjid Nabawi duduknya sebelah mana? Ada yang bisa jawab? Mereka belum muncul, belum lahir, makanya nggak ada, kan bingung makanya. Tidak ada. Ya, ada para sahabat semuanya radhiyallahu ta'ala anhum dan mereka jauh dari hal semacam ini. Ya, menunjukkan bahwasanya mereka itu apa? Baru, kelompok baru yang dibikin oleh Abdullah bin Saba, seorang Yahudi. Di satu sisi juga Abdullah bin Saba ini yang bikin Al-Khawarij juga. Ya. Memang fitnahnya besar Abdullah bin Saba ini terhadap kaum muslimin. Ya, sampai-sampai Utsman terbunuh. Kemudian Ali dibunuh. Ya, dan banyak sahabat yang dibunuh. Ya, terjadi peperangan dan lain sebagainya. Ya. Mereka di antara yang sebabnya adalah siapa? Abdullah bin Sabah ini, seorang Yahudi. Ya, lanjut. Ibnu Nasiruddin Ad-Damashqi rahimahullah mengatakan, suatu kaum semoga Allah menjelekkan mereka telah berlebih-lebihan dalam duka musibah ini sehingga mereka mengadakan perayaan ratapan duka di hari Asyura atas terbunuhnya Al-Husain. Mereka meratapi dan menangisi histeris, menampakkan kesedihan serta mencela para sahabat. Sungguh semua ini adalah perbuatan kaum tersesat yang dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Seandainya ritual itu diperbolehkan, tentu yang lebih utama untuk dijadikan hari perayaan tersebut adalah hari kematian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Husain bin Abi Thalib adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkawinan Ali bin Abi Thalib dengan putrinya Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Husain sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Husainun minni wa ana min Husainin. Ahabballahu man ahabba Husainan. Husainun sibtum minal asbat." Husain adalah bagianku. Husain adalah bagianku juga dan aku adalah bagian Husain. Semoga Allah mencintai orang yang mencintai Husain. Husain termasuk cucu keturunanku. Husain terbunuh pada peristiwa yang sangat tragis, yaitu pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah di sebuah tempat bernama Karbala. Karenanya peristiwa ini kemudian lebih dikenal dengan peristiwa Karbala. Namun apapun musibah yang terjadi dan betapapun kita sangat mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan alasan untuk bertindak melanggar aturan syariat dengan memperingati hari kematian Husain. Sebab peristiwa terbunuhnya orang yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Husain juga pernah terjadi seperti terbunuhnya Hamzah bin Abi Thalib. Dan hal itu tidak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mengenang atau memperingati hari peristiwa tersebut sebagaimana yang dilakukan orang-orang Syiah untuk mengenang terbunuhnya Husain. Baik. Yang ikhwah sekalian, kemudian sampai sekarang mendapatkan sebagian dari kaum muslimin ada yang memiliki istilah haul ya. Haul itu apa haul? Hari ulang tahun. Hari ulang tahun ya. Orang-orang tertentu, entah itu Syekh fulan, Wali fulan, Said fulan dan sebagainya,
ya, terus diperingati. Kalau kita perhatikan ini secara historis ya, bahwa orang yang suka membuat perayaan-perayaan tersebut adalah mereka ya. Mereka entah itu perayaan hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau demikian pula Fatimah, kemudian Ali, kemudian Hasan, Husain dan lain sebagainya. Itu adalah mereka. Ya, dari orang-orang Rafidhah ya. Makanya kemudian banyak diikuti oleh kaum muslimin. Nah, ini yang sangat disayangkan. Ya, silakan. Peringatan hari sukacita. Kalau mereka tadi duka cita, ini kebalikannya apa? Sukacita. Ya, silakan. Yang dimaksud hari sukacita adalah hari menampakkan kegembiraan, menghidangkan makanan lebih dari biasanya, dan memakai pakaian bagus. Mereka yang membuat acara ini ingin menyaingi dan mengganti hari kesedihan atas peristiwa terbunuhnya Husain dengan kegembiraan. Kontra dengan apa yang dilakukan orang-orang Syiah. Tentunya acara semacam ini tidak dibenarkan, karena bid'ah tidak boleh dilawan dengan bid'ah yang baru, dan tidak ada suatu dalil pun yang membolehkan acara semacam ini. Iya, tidak boleh dijadikan sebagai hari sukacita atau hari duka cita. Hari duka cita berarti kesedihan, ratapan; sukacita berarti hari kegembiraan. Ya, sama saja tidak diperbolehkan. Baik, silakan. Berbagai ritual dan adat di tanah air. Nah, ini bisa jadi di daerah antum paham masing-masing. Ya, mungkin di Jawa beda dengan di Lombok, beda dengan di Kalimantan, beda dengan di Sumatera, atau ada tambahan-tambahan tertentu. Ya, yang jelas semua itu ya tidak ada tuntunnya di dalam Islam. Silakan. Di tanah air, bila tiba hari Asyura, kita akan melihat berbagai adat dan ritual yang beraneka ragam dalam rangka menyambut hari istimewa ini. Apabila kita lihat secara kacamata syar'i, adat dan ritual ini tidak lepas dari kesyirikan, seperti meminta berkah dari benda-benda yang dianggap sakti dan keramat, bahkan yang lebih mengenaskan, sampai kotoran sapi pun tidak luput untuk dijadikan alat pencari berkah. Baik, antum baca catatan kaki 77. Di antara ada ritual yang sering dilakukan di daratan Jawa adalah yang dikenal dengan istilah kirab satu syuro. Acara ini syarat dengan kesyirikan. Apa artinya syarat itu? Penuh ya. Mulai dari keyakinan mereka terhadap benda pusaka keraton, keyakinan kerbau yang punya kekuatan gaib, tirakatan dengan doa dan zikir pada malam harinya, dan kemungkaran-kemungkaran lainnya yang sangat jelas. Wallahu musta'an. Ya. Baik, baca terakhir demikianlah. Demikianlah akhir yang dapat kami kumpulkan tentang amalan di bulan Muharram. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam. Baik, ikhwas sekalian, kalau kita lihat di tengah masyarakat, maka ada ritual-ritual tertentu ya, seperti yang diantaranya beliau sampaikan tadi ya, kirab keris. Ada yang jadi keris atau senjata itu diarak keluar dari keraton, kemudian keliling desa dengan diam ya, masuk ada yang mengarak kerbau tadi ya, yang diyakini dengan keyakinan tertentu ya, kemudian ngalap berkah darinya melalui kotorannya ya. Padahal hewan tersebut tidak mendatangkan keberkahan sama sekali. Kerbau kalau ingin mendatangkan keberkahan, caranya bagaimana? Kasih sini aja, bawa sini. Diberikan pada orang lain berkah ya. Antum punya kerbau mau berkah, bagaimana caranya? Berikan pada orang lain, antum pahala, itu berkah bagi antum ya. Atau kalau enggak disembelih ya, sembelih kemudian dimakan bareng ya, itu berkah. Tapi jangan dikhususkan pada malam Muharram, 1 Muharram, kapan saja ya, itu berkah untuk bagian kepada orang lain ya. Nah, itu berkah. Atau mungkin diberikan kepada pondok pesantren atau pesantren yatim piatu dan sebagainya. Itu cara mendatangkan keberkahan dari seekor hewan yang bernama si kerbau ya. Ataupun ritual-ritual tertentu yang lainnya
yang semua itu tidak ada tuntunannya di dalam Islam. Saya ingat saya dulu kalau di kampung saya, ya, di Lampung sana, nggak tahu apa itu acara namanya, tapi kemungkinan sepertinya itu di malam Asyura itu, ya, atau malam 1 Muharram sepertinya, wallahu alam. Ya, mereka orang-orang itu dengan membawa air-air tertentu, ya, ada yang bawa teko atau dibawa botol dan sebagainya. Kemudian mereka di perempatan, ya, dikumpulkan semuanya, kemudian berdoa. Bahkan ada orang Nasor pada saat itu pun datang juga, ya, datang ke situ, ingat sekali saya. Kemudian ikut doa bareng-bareng, setelah itu diambil airnya tersebut, ya. Allah alam, entah dengan keyakinan itu mendatangkan berkah atau yang lainnya, ya, yang jelas hal seperti itu tidak ada tuntunannya di dalam Islam, ya. Dan mungkin kalau antum mau susuri dari Sabang sampai Merauke, ya, bisa jadi ada banyak hal-hal ritual-ritual yang tidak ada tuntunannya berkaitan dengan masalah bulan Muharram, ya. Nah, dengan demikian ikhwas sekalian, selesailah kita membahas buku ini, alhamdulillah, ya, semoga pesannya, ilmunya sampai pada antum, ya. Tinggal apa yang berkaitan masalah keyakinan kita yakini, apa yang berkaitan masalah amalan kita berusaha untuk mengamalkannya, ya. Semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu apa yang bisa disampaikan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama tasliman katsira.